Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita. Sehingga Rasulullah SAW pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani, kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwana kaya Rasulullah, bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya, kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah SAW, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaika, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat tuh sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi, kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba melihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah itu, nggak mungkin. Tetap dari zat yang satu. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak tentu enggak, tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti satu. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nabiyyuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam itu keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasut, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan. Itu kan agak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya ya. Bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus ini kan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Nggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha mayusidu fiha wasfikut. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Wah, Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu. Kata Allah, kamu bisa nggak sepinter Nabi Adam? Nggak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang ini alamu malah. Saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm. Ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadah. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadah. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor 1. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bis saulah. Sama ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato, bukan modal sebagai orang alim. Kalau pidato gampang, pidato itu semua orang bisa. Kalau jadi orang alim itu tidak gampang. Lebih susah lagi orang alim berpidato itu. Kalau nggak pernah mbah saya tidak mau. Karena memang saya terkenal nggak suka pidato. 1 memang nggak bisa, nomor 2 tidak ingin, nomor 3 ya rugi. Karena pidato itu nasib-nasiban ya. Kalau nasib baik kamu tidak paham itu, wah Gus ilmunya tinggi sehingga kita tidak paham itu kalau nasib baik. Kalau nasibnya ada baik, nanti kan bulat sama itu tepat-tepatan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Misalnya, ini sesuatu yang ada, iya ini. Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada.
Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu nggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu nggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu, bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah, yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat, Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya, jenengan sampai sekarang masih nabi? Ya, saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Kafir. Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini. Tapi saya minta satu hal, orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa, ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi, Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren, Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Tidak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu mulai. Terus ada yang cerita lagi, saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ilahun ya bulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi. Wah kayaknya Yesus tidak Tuhan, masa Tuhan kok kelaparan, lemes, wah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika ngejlok wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am mal masih ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani. Coba paradok enggak, misalnya kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes, kenapa Tuhan saya agak sakit karo hidung, kan enggak kebayang itu punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat, terus kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'zama min sulhil Hudaybiyah. Innama kana an-nasu yatafadhaluna fil hadis wal munazah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munazah. Orang bebas ngomong dan berdebat. Munazah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam, pasti akhirnya masuk. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya nggak apa-apa, tapi orangnya jangan, kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan. Masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini itu sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik kan? Karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir jadi Tuhan? Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah. Yang kesimpulan itu nyata benarnya. Dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Seperti Allah sebagai Tuhan. Itu akan nyata terus. Di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun, itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati,
Dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggawaan ngusir Nabi. Kan? Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rezeki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimat itu logika. Itu menjadi logika yang abadi. Baqiyah itu abadi. Fi aqibih, di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikannya kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10. Itu kalimat, tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3. Itu kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Memiliki tahlilane wa 'alaiha wa biha. Wa 'alaiha wa biha. Wa 'alaiha ya ada yang tahlilan wa biha. Itu enggak tahu sanadnya dari mana, pokoknya ada yang wa 'alaiha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu kanisbatis snaini ilal wahid, yaitu semuanya far'un minal asli. Aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Khusunul Hamidiyah. Itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS. Ini mbah-mbahnya Gus Akil, pendirinya madrasah MGS. Itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuqtah wahidah. Tetap dimulai dari satu titik. Dan ini disebut nuqtatil wujud. Jadi bahwa orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Senawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di Ba, karena di Ba itu ada titik nuqtatil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada. Disebut nuqtatil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena nggak mungkin angka nggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun jilumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah, terus bikin kotak saja tembok. Lalu tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok, Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok, maka nggak kelihatan kan. Jadi gurunya kalah cerdas. Dan guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu, kalau tes itu ngerpek, baca. Gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja, di mana saja. Acuh. Jadi apa ya? Orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnan. Saya mohon sekali ya, kalimatu haqqin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu udah bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga, tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik.
Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin wajah Allah kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat gitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau, kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikooptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikooptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabit. Sing jelas itu nomor satu itu al-qaulits tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya amar bukan ndak. Banyak ulama yang nggak ditanya, masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid. Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa gudang. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sawalang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim wa lahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nashihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti dikebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Anak indagoni abdi. Saya tidak bayangkan akan mengalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marabbuka mana buka, sampean tahu profesi saya. Saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MTS kalau ada teman bijinya tauhid kok 4 sekali swarga, tauhidnya jeblok. Dari kalau bijinya 4 sekali swarga, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, oh yang di swarga, tauhidnya itu saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena nggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, nggak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Mergo saake, mergo tenan enggak tahu saya. Di Nashihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang di sarah Syekh Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Syekh Nawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang ngalami marabbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib. Ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok kerasing. Agar wong kok tahu disentak. Jajal wani nyentak malaikat Torah itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasaf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Sayyidina Ali minta kasaf, ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi mungkar nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah itu tidak. Minta kasaf. Pas kasaf beliau bangun dari kubur duduk. Dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasaf. Sama enggak usah tanya. Enggak wali kok tanya. Ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat mungkar nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, so seru. Sumpah Sayyidina Ali. Hari ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disentak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Wah, sontak. Kok kaget malaikatnya itu karena enggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Kaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia mengandalkan temannya sebetulnya, bukan mengandalkan dirinya. Oh kamu temannya Nabi Muhammad? Iya saya Umar temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah. Terus semua lagi itu. Akhirnya matur Allah. Ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Sama Allah. Oh iya katanya. Kamu kalau